Kita tuh boleh banget untuk punya a strong mind kompleks gitu, yang kayak independent woman. Tapi kita juga sebagai perempuan, kita harus tahu takaran kita sebagai manusia. Pasti kita ada limitnya. Kalau misalnya kita mau usahakan semuanya, kita lakuin sendiri untuk melawan omongan orang yang sebenarnya nggak penting gitu. Ya kita juga yang capek, kita juga yang kewalahan gitu. Dan aku sempet ada di fase itu. Aku pengen, enggak, aku independen, aku bisa ngelakuin semuanya sendiri, aku nggak butuh laki-laki, aku nggak butuh keluarga yang nemenin aku setiap saat gitu. Tapi ujung-ujungnya aku kena imbasnya gitu. Aku mentalnya capek, aku down, aku stres gitu. Jadi independen boleh, tapi kita semua sebagai manusia, kita tetap butuh dukungan dan support system. Halo, saya Cassandra Lee dan hari ini saya lagi bersama High End Magazine. Sekarang ini kesibukannya kemarin aku baru banget kelar syuting film layar lebar, judulnya Rego Nyowo. Dan setelahnya juga baru banget kelar kemarin akhir Maret, short movie untuk Super Youth. Dulu pas aku masih kecil, aku tuh suka banget nonton yang kayak Lizzie McGuire, terus Hannah Montana gitu. Terus kayak seru aja gitu aku ngelihat kayak, seru ya kayaknya jadi kayak artis gitu, kayak penyanyi pop star atau aktris gitu. Terus akhirnya mama aku pas kita pindah dari Amerika ke Indonesia, mama mulai daftarin aku untuk casting, untuk girl band dan segala macam. Baru dari situ kayak merasa cocok aja di dunia entertainment gitu. Antara dua sih. Satu, dia benar-benar menantang capability aku sebagai seorang aktris. Itu baru kemarin di Rego Nyowo. Karena mungkin diketahui sama banyak orang kalau aku nih bahasa Indonesia tuh bukan main language aku. Jadi untuk ngomong dengan logat bahasa Indonesia yang fasih pun itu masih belum bisa. Dan kemarin di film Rego Nyowo aku bahkan disuruh jadi orang Sunda gitu. Jadi itu satu yang lumayan menantang ability aku. Dan yang kedua lebih ke menantang bilangnya kayak kayak ability aku sebagai seorang aktor untuk membedakan mana yang diri aku dan mana perannya gitu. Karena kemarin kebetulan film yang short movie sama Super Youth aku syuting sama suami aku, dan di situ cuma 3 hari, tapi karena memang kita milih untuk syuting film itu untuk mungkin a bigger purpose gitu, untuk membantu banyak orang harapannya. Jadi ada aja gitu hambatan dan segala macam gitu, tapi akhirnya kita bisa lewatin 3 hari itu dan kita bisa selesai syutingnya. Jadi itu kayak langsung puas banget, lega banget feelingnya. Biasanya kalau misalnya film atau series kita ada reading. Kalau film layar lebar itu lebih detail lagi, biasanya kita ada reading dan proses untuk memasuki karakter yang akan kita perankan. Dan itu membantu banget. Biasanya kalau sinetron atau semacamnya kita nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar hari ini dipanggil, hari itu juga kita syuting, nggak ada persiapan gitu. So biasanya di saat mendesak seperti itu, aku terapkan apa yang sudah aku pelajari dari film dan series, supaya aku on the spot pun aku setidaknya bisa dapat at least setengah dari karakter yang akan aku perankan gitu. Baru kemarin aku bahas sama suami aku, kita sama-sama aktor. Aku pengen banget dapat peran
yang kayak spy movie gitu, yang semacam kayak Kill Bill atau kayak Charlie's Angels gitu. Kayaknya seru banget aja sih, aku pengen banget. Atau bahkan yang cuma jadi kayak FBI atau CIA juga kayaknya seru banget. Kesulitannya sih pastinya banyak. Maksudnya seperti setiap pekerjaan lainnya pasti ada aja ups and downs-nya gitu, antara dari atasan atau dari rekan kerja gitu, itu semua pasti ada. Tentunya di dunia entertainment juga ada. Cuman mungkin buat aku lebih ke spotlight-nya kadang-kadang suka overwhelming at times gitu. Apalagi ketika kita dicecer gitu, sama rasanya it feels like satu Indonesia gitu. Tapi untungnya karena aku udah terjun ke dunia entertainment sejak umur 9 tahun, jadi sekarang udah umur 24, aku udah mulai bisa compartmentalize mana yang harus aku keep saran dan kritik gitu, dan mana yang kayak seperti hate comments gitu-gitu, negative energy yang bisa aku buang gitu. Tentunya kemarin harus diomongin sama suami, karena memang again kita sama-sama di dunia entertainment gitu. Jadi gak mungkin juga kalau aku udah sisihin waktu tapi ternyata dia yang dapat job gitu. So kita ambil kesimpulan kalau bisa ketika dia lagi nggak ada, dia lagi nggak ambil kerjaan, aku ditemenin sama dia, dan begitupun sebaliknya kalau misalnya aku yang lagi nggak ada kerjaan, aku yang nemenin dia gitu. Jadi kita usahakan untuk filter dan atur jadwal kita masing-masing supaya kita tetap bisa saling ketemu dan bisa saling nemenin setiap hari gitu. Value yang penting menurut aku sebagai seorang perempuan, apalagi di zaman sekarang ya, kita tuh boleh banget untuk punya a strong mind complex gitu, yang kayak independent woman gitu-gitu, tapi ya harus tahu takarannya gitu. Maksudnya banyak banget aku rasa yang merasa mau semuanya apa-apa sendiri, mau apa-apa mandiri, apa-apa independen gitu. Tapi ya untuk melawan omongan-omongan orang-orang haters gitu, yang kayak cewek tuh nggak bisa apa-apa tahu gitu, cewek tuh apa-apa butuh laki-laki, butuh orang tua gitu-gitu. Dan maksudnya itu juga nggak baik. Tapi kita juga sebagai perempuan, kita harus tahu takaran kita sebagai manusia. Pasti kita ada limitnya. Kalau misalnya kita mau usahakan semuanya kita lakuin sendiri untuk melawan omongan orang yang sebenarnya nggak penting gitu, ya kita juga yang capek, kita juga yang kewalahan gitu. Dan aku sempet ada di fase itu. Aku pengen, enggak, aku independen, aku bisa ngelakuin semuanya sendiri, aku nggak butuh laki-laki, aku nggak butuh keluarga yang nemenin aku setiap saat gitu. Tapi ujung-ujungnya aku kena imbasnya gitu. Aku mentalnya capek, aku down, aku stres gitu. Jadi independen boleh, tapi kita semua sebagai manusia, kita tetap butuh dukungan dan support system. Style fashion aku sih sangat-sangat seperti pakaian yang sedang aku kenakan sekarang ya. Aku sangat-sangat suka baggy clothes. Aku bukan tomboy juga, cuma lebih suka pakai celana jeans, baggy shirt, atau mungkin kayak long sleeves gitu, dan apapun yang gelap biasanya. Tapi ya itu sehari-hari aja ketika lagi jadi Cassandra gitu. Cassie sih aku sebutnya. Kalau misalnya aku lagi dalam keadaan kayak gini yang benar-benar kayak in the spotlight, itu baru Cassandra. Pastinya sangat-sangat seneng bisa dikasih penghargaan ini. Apalagi kita sebagai perempuan
dimanapun, bukan cuma di dunia entertainment, kita tuh pasti ada aja hujatan seperti, ih kok kamu gendutan sih, kamu tuh kayaknya jelek deh kalau nggak make upan, atau kayaknya kamu auranya hari ini negatif banget deh, atau biasa disebut sekarang aura maghrib. Tapi ya kita emang siapapun, perempuan siapapun, mana sih yang gak seneng kalau misalnya dikasih validasi atas apa yang selama ini kita insecure. Kita mikir, ya deh kayaknya aku gak mau pakai baju ini karena terlalu ketat atau terlalu gompor-gompor jadi kelihatan jelek gitu. Jadi ketika aku dapat kabar aku dapat penghargaan ini, aku benar-benar kayak sebenarnya it's all in my head gitu. Dan aku gak perlu dengerin orang-orang negatif karena masih banyak banget komen-komen positif lainnya, termasuk Indonesia Beautiful Woman 2025. Terima kasih sekali lagi untuk High End Magazine udah ngasih aku penghargaan ini. Dan jangan lupa untuk simak High End Magazine terus.